pernah jadi bendahara desa gitu. Kalau dari awal itu saya jadi Karang Taruna. Karang Taruna Desa. Berarti pernah jadi Karang Taruna, LPMD, pernah jadi LPMD, iya, pernah jadi bendahara desa, iya. Sekarang jadi kepala dusun. Tanah udah mahal, penduduk makin banyak, lahan udah sedikit. Berarti bukan lahan udah sedikit, lahan tetap. Lahan tetap mungkin dibagi-bagi karena kalau dulu misalkan kan satu keluarga orang tuanya yang punya lahan, sekarang anaknya misalkan ada yang 5-6 dibagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Ketemu lagi di Sora Kertawangi, yaitu saluran olah rasa karya Kertawangi. Bangun desa, bangun Indonesia. Pasti penasaran. Tapi yang jelas, tiada narasumber yang datang ke Sora Kertawangi terkecuali dia adalah orang yang spesial, orang yang luar biasa. Di sini sudah ada salah satu tokoh desa Kertawangi. Senyumnya manis sekali. Ini boleh nanti tebak umurnya berapa ya? Boleh. Nah, ini kurang lebih 35 tahun lah adalah bapak ini. Cuman karyanya di desa ini sudah sangat banyak. Nah, seperti tadi awal saya sampaikan, tidak ada narasumber yang datang ke sini kecuali spesial. Kenapa? Karena tidak ada prestasi desa Kertawangi, tidak ada juara Kertawangi, tidak ada program baik Kertawangi tanpa peran beliau. Sukses semua acara di desa Kertawangi ini karena peran beliau. Kenapa? Karena beliau ini adalah salah satu mata, telinga, hidung mewakili kepala desa. Jadi matanya, hidungnya, suaranya kepala desa ini diwakili oleh bapak ini. Siapa dia? Nah ini, kepala dusun desa Kertawangi, dusun 1, Bapak Maman. Yes. Ya, saya kalau melihat Pak Maman ini membuat saya semangat. Kenapa? Karena setiap ketemu, nah itu selalu ceria. Nah itu yang membuat masyarakat semakin akrab, masyarakat mau melakukan program desa karena sebuah kedekatan dengan humoris membuat masyarakat itu tidak segan. Jadi berbeda dengan desa-desa yang lain mungkin. Kalau desa yang lain ketemu Pak Kadus itu segan. Kenapa? Karena ya biasanya kan diplomatik gitu ya. Nah kalau di sini di Kertawangi yang saya tahu selain Pak Kadusnya humoris, Pak Kadusnya juga humoris. Mari kita biar lebih akrab, suruh kenalan. Boleh Pak? Terima kasih Pak Kang Ewan. Pertama-tama saya kenalkan diri, nama saya Maman Kusman, Kepala Dusun 1 Desa Kertawangi. Alhamdulillah saya di Desa Kertawangi kurang lebih sekarang udah 20 tahun. Nah sebentar berapa lagi tahun, berapa tahun? 20 tahun. Masya Allah 20 tahun. Mungkin nanti saya akan berbicara atau mengenalkan pengalaman saya di desa selama 20 tahun. Pertama dari ya mungkin ke depannya. Nanti ke sana yang saya mungkin paparkan pengalaman saya gitu. Cuma sekarang ya karena udah terlalu lama mungkin saya sebentar lagi akan berhenti di desa gitu karena terlalu lama Pak. Masih banyak orang yang ya tapi sebentar. Kan berhenti juga bukan karena diberhentikan kan? Iya. Karena apa? Aturan ya? Ya karena aturan, regulasi mungkin yang ditempuh. Ya aturan dan regulasi. Jadi di aturan itu Pak Kadus itu berhenti karena apa? Karena mungkin umur. Tadi ya karena umur tadi Pak Kang Ewan menyebutkan saya 35 tahun padahal itu bohong Pak, saya udah tua gitu. Berapa tahun? Berapa tahun? Saya udah 59 tahun. Waduh. Ini muka penipu. Muka penipu? Ya mukanya menipu maksudnya. Saya kira ini umurnya sekitar 35 tahun, ternyata 59 tahun. Berarti karena menurut aturan kan 59 tahun, nah itu boleh dipurnakan ya. Nah, betul. Saya harusnya memang kalau menurutkan apa itu namanya usia saya harusnya bulan 6 tahun 2025 itu bulan 6. Yang mungkin tergantung kepala desanya yaitu Bapak Ewon, kepala desanya itu tergantung kepala desa atau mau ya Pak Ewon kan saya, mungkin Pak Yanto.
Pak Yanto. Pak Yanto ya? Iya, Pak Yanto bin Surya, kepala desanya, Desa Kertawangi gitu. Kalau saya kan Pak Ewon, kalau kepala desa kan Yanto bin Surya. Ya, jadi Pak Yanto sama Pak Ewon memang mirip. Jadi karena nama asli saya kan Yanto bin Surya gitu. Iya, betul. Boleh tepuk tangan dulu ya. Ya berarti Bapak tadi bicara bahwa ini ngobrol dulu muka ya. Kalau muka, nah itu yang membuat orang semangat melihat muka Bapak ini seperti anak muda, selalu semangat. Sebenarnya itu motivasi bagi saya Pak melihat Bapak itu. Nah lalu, Bapak tadi cerita bahwa di desa ini kurang lebih sudah 20 tahun. Wow, 20 tahun itu waktu yang bukan sebentar Pak. Berarti waktu yang sangat lama. Kalau menurut saya, semakin lama kita berdedikasi di desa, berarti pengalaman gitu kan, jam terbang, berarti pembendaharaan ilmu, bagaimana cara menyelesaikan masalah, sebenarnya sudah ada semua di Bapak. Nah akhirnya saya ingin bertanya nih, apa sih dulu ya motivasi Bapak menjadi kepala dusun? Motivasi saya menjadi kepala dusun, pertama-tama kan sama seperti sekarang, regulasi juga udah tua. Dulu udah tua kepala dusun yang pertama, namanya sama dengan saya, Pak Mama. Pak Maman namanya. Atau harus Maman Pak Kadus itu namanya. Ya itu secara kebetulan namanya Pak Maman udah tua, dia diganti sama saya. Waktu itu kepala desanya Pak Nana Burhanuddin gitu. Jadi kalau saya di desa ini udah 20 tahun itu ya jadi kepala dusun, pernah jadi bendahara desa gitu. Kalau dari awal itu saya jadi Karang Taruna. Karang Taruna desa. Berarti pernah jadi Karang Taruna, LPMD, pernah jadi LPMD, pernah jadi bendahara desa. Sekarang jadi kepala dusun. Yang kurang lebih itu 20 tahun berarti terlibat di desa. Ya kalau memang kalau dari Karang Taruna itu lebih gitu. Dari masih remaja saya udah di Karang Taruna. Gitu. Semakin lama semakin tua pengalamannya. Berarti cocok nih kalau ke depan ini mencalonkan kepala desa. Nah, kenapa? Karena pernah jadi Karang Taruna, pernah jadi LPMD, pernah jadi bendahara, pernah jadi sekarang jadi kepala dusun. Berarti kan semakin tua pengalamannya semakin banyak. Wah, cocok Bapak suatu saat menjadi kepala desa. Amin. Ya. Berarti motivasinya apa motivasinya? Tadi kan belum. Motivasi saya jadi kepala dusun ya untuk memudahkan pelayanan masyarakat di lapangan. Itu yang awalnya kan langsung ke desa, segala macam harus ke desa. Nah, karena ada saya seperti misalkan PBB kayak PBB pajak. Kan saya yang ngantar. Banyak masyarakat yang nitip. Langsung saya store ke Bapenda. Kalau sekarang Bapenda, kalau dulu di Spenda gitu. Saya store ke sana untuk memudahkan. Nah, untuk memudahkan pelayanan, memfasilitasi masyarakat. Memudahkan, memfasilitasi. Nah, akhirnya bagaimana bisa bermanfaat untuk orang banyak. Iya, betul. Luar biasa. Tepuk tangan ya buat Pak Kadus yang satu ini. Nah, terus saya ingin bertanya, karena Bapak 20 tahun, tadi motivasinya ingin membantu, ingin bermanfaat. Apa saja sih tugasnya Pak Kadus itu? Tugas saya mungkin perpanjangan kepala desa. Yang tadi saya sampaikan, tangannya kepala desa, telinganya kepala desa. Gitu ya. Jadi hal-hal di daerahnya harus ditangani oleh mewakili kepala desa. Kalau kepala desa nih, punya pacar bisa diwakili apelnya ya? Ya bisa juga, itu memang suatu kesempatan itu gitu. Kan contoh di dusun 1 ada janda, itu kenalannya Pak Kades, tolong ditengok, ya. Takut ada apa-apa kan mewakili judulnya. Iya, mewakili itu. Ya itu diantaranya. Terus apalagi tugasnya? Ya tugasnya semacam jadi kepala dusun yang saya rasakan, yang banyak saya alami itu untuk pergantian RW. Kalau RT itu bisa langsung dengan Pak RW-nya langsung. Tapi yang sekarang saya lakukan bisa jadi PJ RW sebelum ada pemilihan. Nah, di antaranya mungkin jadi panitia. Jadi panitia. Berarti pemilihan ketua RW. Mewakili kepala desa. Ya. Nah, jadi misalnya nggak ada RW, berarti
bagaimana penjaringan atau pemilihan itu dilakukan oleh Pak bagus, Kadus. betul sekali. Berarti Pak. menyelesaikan masalah. Nah, Ya, kalau ada yang berantem datang ke Pak Kadus. Ada bertikai kan suka ada ya. Ada yang bertikai, jadi minta diselesaikan atau minta pertanggungjawaban Pak Kadus. Kalau ada yang hamil, minta diselesaikan dan minta pertanggungjawaban Kadus. Maksudnya penyelesaiannya. Penyelesaiannya betul. Gitu. Jadi segala macam di samping RT RW yang tanggung jawab. Nah RT RW, nah sudah mentok RT RW biasa langsung datang ke kepala dusun gitu. Kepala dusun menyelesaikan masalah ya musyawarah lah. Ya. Gitu musyawarah. Kalau secara umum sebenarnya kepala dusun tuh tugasnya sedesa ya. Iya. Nah, cuman bukan sedesa mungkin sedesa. kalau di sini kan ada empat kepala dusun. Saya meliputi RW 1, RW 2 dan RW 5. Ya tugas saya ya itu RW 3 RW itu gitu. Nggak akan kekaper lah kalau kades kepala dusun kades kan biasanya satu desa. Nah, saya karena ada kalau dusun satu berarti berapa RT? Berapa RW? RW 1, RW 2 dan RW 5. Oh, berarti 3 RW. 3 RW, ya betul. Ya. Lengkap ya RT RW di sini ya. Iya. Oh, luar biasa ya. Betul. Nah, pengalaman yang paling berkesan. Nah, Pak Kadus jadi kepala dusun itu apa? Pengalaman. Tadi kan kinerja yang kita lakukan. Kalau pengalaman yang berkesan, ya mungkin bisa disebut berkesan atau mungkin bisa juga disebut itu Pak, apa namanya, tantangan gitu. Ya tantangannya apa? Mungkin tantangan itu biasanya permasalahan di pertanahan. Di pertanahan sekarang, karena sekarang tanah udah mahal, penduduk makin banyak, lahan udah sedikit. Berarti bukan lahan udah sedikit, lahan tetap. Lahan tetap mungkin dibagi-bagi karena kalau dulu misalkan kan satu keluarga orang tuanya yang punya lahan, sekarang anaknya misalkan ada yang 5-6 dibagi-bagi. Nah, itu jadi permasalahan. Rata-rata permasalahan perbatasan. Nah, itu cara menyelesaikannya? Ya musyawarah lagi, itu musyawarah. Di desa atau di dusun? Pertama di dusun dulu, nah udah di dusun biasanya dibawa ke desa dengan kepala desanya di musyawarah. Kalau udah beres atau belum beres ke desa? Kalau ke desa itu ada yang kalau udah beres yang nggak dibawa ke desa. Yang belum beres biasa dibawa ke desa. Benar-benar. Kan judulnya juga mewakili kepala desa ya. Jadi bagaimana laporan itu, udah beres. Udah beres. Nah, gitu ya. Dibawa ke desa itu cari solusi, jadi musyawarahkan lagi dengan kepala desa, plus dengan kepala dusun yang lain gitu. Mungkin permasalahan kepala dusun yang lain juga sama dengan saya gitu, permasalahannya seperti itu. Ya, sekarang begini. Tadi kan sudah nih pengalaman, ya tugas, pengalaman, terus tantangan. Nah, sekarang saya mau tanya nih. Kan Bapak nih katanya mau purna. Nah, harapan untuk desa, untuk masyarakat, ataupun ya untuk masyarakat lah, apa nih harapan? Atau ya ke desa, harapannya apa? Untuk lebih baiknya desa Kertawangi. Ya, mungkin harapan saya, sebentar lagi saya mau purna bakti di desa. Harapannya ke depan lebih bagus lagi lah pelayanannya di desa Kertawangi ini, mudah-mudahan itu. Dan nanti juga mungkin kepala desa yang sekarang menjabat kurang lebih kalau nggak salah 2 tahunan lebih lagi. Nanti ada kepala desa yang baru, ya lebih respect, lebih bagus lah ke masyarakat gitu. Dan saya juga mungkin sangat mendukung, walaupun udah purna bakti, tapi tetap saya nggak akan kemana-mana. Saya tetap ada di desa Kertawangi. Ya. Dan sebenarnya gini, kalaupun Bapak kemana-mana, Bapak tuh masih ada di desa Kertawangi. Kenapa? Karena program-program baik yang pernah Bapak berikan, pernah Bapak usulkan, kan masih ada di desa Kertawangi. Jadi tak ada Pak Maman pun programnya masih ada. Apalagi Bapak masih siap membantu, mendedikasikan diri. Oh, luar biasa. Karena memang membangun itu tidak harus kita menjadi Pak RT, Pak RW, Pak Kadus, ataupun menjadi kepala desa. Tapi pada saat niat baik itu muncul, ya kenapa tidak? Kalau itu bisa menjadi nilai ibadah buat kita. Nah, bagus, betul-betul. Lupa. Nih, sahabat dimanapun berada, program ini adalah program bagaimana kita menyampaikan aspirasi atau menyampaikan informasi. Jadi orang-orang yang kita undang, nah ini harapannya ini
bisa menjadi bahan evaluasi untuk rekan-rekan di luar sana. Bagaimana cara membangun, bagaimana cara problem solving, menyelesaikan masalah. Nah, berarti acara ini menurut saya ini baik. Kenapa? Karena ini bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Maka untuk berlanjutnya program ini, jangan lupa subscribe. Maksud saya gitu, jangan lupa subscribe. Ya, subscribe dulu. Oke, terima kasih. Dengan mensubscribe itu tandanya mendukung program Baik Desa Ketawangi. Dengan mendukung program Baik Desa Ketawangi berarti mendukung kemajuan bangsa. Kenapa? Karena bangun desa, bangun Indonesia. Ya. Kata-kata terakhir. Sebenarnya ini kita pasti nih selama 20 tahun kalau kita gali, wah ini sebenarnya masih banyak informasi-informasi yang bisa kita dapatkan ya. Namun waktu juga, nah jadi tadi kan sudah disampaikan bahwa kalaupun tidak jadi kepala dusun masih tetap ingin mengabdikan diri. Nah, jadi ke depan kita bisa panggil lagi untuk menjadi narasumber. Kata-kata terakhir atau kata mutiara atau pesan atau mau pantun boleh. Yang tadi udah diungkapkan tadi mungkin bisa diulangi lagi sama saya, Milman. Mudah-mudahan Desa Kertawangi menjadi contoh dari desa-desa yang lain yang terutama di Kecamatan Cisarua gitu aja ya. Lebih maju lagi. Siap. Nah, berarti itu lebih daripada kata-kata mutiara. Kenapa? Karena di dalamnya ada doa dan harapan yang besar, yaitu Desa Ketawangi biar lebih maju dan lebih sukses lagi. Bahkan tadi bagaimana Desa Ketawangi biar menjadi inspirasi buat desa-desa yang lain. Dan akhirnya saya di sini pamit undur. Di Sora Kertawangi, saluran olah rasa dan karya Kertawangi. Bangun desa, bangun Indonesia. Terima kasih. Sora Kertawangi.